Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan bagaimana Yesus kembali kepada Bapa dan Ia meneguhkan kita bahwa apa yang kita mintakan pasti akan diberikan oleh Bapa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pesan Yesus ini sungguh-sungguh mengajak kita untuk melihat bagaimana kita dalam mengharapkan sesuatu. Dalam doa-doa kita dipenuhi dengan rasa yang juga menginginkan bahwa Yesus ada bersama kita dan Ia selalu membimbing kita, terutama Ia akan mengutus Roh Kudus. Pada hari raya Pentakosta yang akan kita rayakan nanti, kita akan mendapatkan peneguhan bahwa orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah mereka di mana ketika mereka berdoa, mereka dikaruniai Roh Kudus dan dibimbing sehingga apa yang ia doakan itu menunjukkan bahwa Tuhan sungguh-sungguh mulia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita memohon doa, mungkin doa kita dikabulkan, mungkin doa kita tidak dikabulkan, dan mungkin kita bingung dengan doa kita. Apakah kita berdoa dengan sungguh-sungguh tulus atau tidak? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita berdoa dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan, kita akan melihat bahwa Tuhan itu berkarya atas hidup manusia. Tuhan mengatasi segalanya. Namun ketika kita masih ragu-ragu dalam berdoa, apakah Tuhan nantinya menyembuhkan sakit itu? Tentu itu akan membuat kita juga semakin tidak penuh dalam mengharapkan kesembuhan itu. Namun Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita mohonkan, kita tidak perlu berkecil hati. Karena apa? Mungkin Tuhan mendidik kita supaya kita melihat prosesnya. Proses secara alami apa yang kita mohonkan itu nantinya ketika kita mendapatkan apa yang kita mohonkan itu menjadi kekuatan bagi kita. Ada kesaksian bahwa kita mengalami mungkin masa penderitaan, dan ketika Tuhan menyembuhkan itu justru terasa dalam hidup kita bahwa kita disembuhkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tentu tidak mudah untuk juga menyadari bahwa Tuhan berkarya dalam hidup kita, memberikan apa yang kita mohonkan. Namun kita perlu ingat bahwa penyertaan Tuhan itu terus menerus, dan juga itu ada prosesnya dalam membimbing kita sebagai umat supaya kita dewasa dalam iman dan dalam tindakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita mendengar bagaimana Apolos membimbing umat, terutama Aquila dan Priscilla, di mana mereka mendapatkan rahmat dan juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias karena penjelasan Apolos. Apolos orang yang sungguh-sungguh mengerti tentang kitab suci dan secara detail mengajarkan ke banyak orang. Namun Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ia masih memahami baptisan yang dilakukan oleh Yohanes, dan kita nantinya akan diarahkan pada baptisan, yaitu Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus. Ketika kita dibaptis, mungkin saat kecil atau baptis dewasa, itu Roh Kudus turun menyertai kita karena kita mengikuti Kristus dan percaya bahwa Kristus adalah Tuhan. Maka Roh Kudus itu membimbing hati kita untuk memahami bahwa Tuhan itu, bahwa Yesus Kristus berkarya dalam hidup manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin pengalaman hidup kita
Mungkin penderitaan kita itu kita rasakan dan mengaburkan di mana Yesus berkarya. Apakah kita mendapatkan berkat atau rahmat dari Tuhan, ataukah kita justru tidak mendapatkannya? Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu ingat bahwa Tuhan itu membimbing kita setiap hari. Maka kita perlu melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh hadir, dan kita perlu menyadari itu. Karena apa? Kesatuan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu membuat kita semakin teguh untuk melihat kedalaman hidup bahwa Tuhan sungguh mulia, bahwa Tuhan memberikan berkat kepada kita, bahwa Tuhan itu membimbing kita kepada kebenaran. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebagai umat yang beriman, kita perlu belajar untuk menyadari, untuk melihat kembali bahwa Yesus Kristus itu sungguh-sungguh meneguhkan kita sehingga kita semakin dikuatkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ketika kita memohonkan berkat, itu tidak secara langsung kita mendapatkannya, tetapi kita belajar, yaitu kesabaran, yaitu ketabahan menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, semoga sepanjang hidup harian kita, dalam pekerjaan kita, dalam kesulitan ataupun masalah kita, Tuhan semakin berkarya dan kita dapat menyadarinya ketika kita terbuka pada bimbingan Roh Kudus, pada apa yang kita mohonkan itu membuat kita menjadi semakin rendah hati. Karena bimbingan Roh Kudus membuat kita semakin rendah hati dan kita menyadari bahwa Tuhan sungguh mulia. Semoga Tuhan memberkati. Amin.